Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah. Kali ini saya akan memberikan materi tentang sifat karya tulis ilmiah dan kaidah bahasa ilmiah, serta bagaimana kita menemukan topik atau tema karya tulis dan rumusan masalah. Biasanya nanti kalau membuat skripsi ada rumusan masalahnya atau rumusan penciptaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu karya ilmiah populer dan karya ilmiah formal. Karya ilmiah populer ini adalah contohnya artikel-artikel pada surat kabar atau majalah populer atau majalah opini pada surat kabar itu juga bisa. Biasanya berisi informasi-informasi aktual, isu-isu terkini tentang politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Seni juga bisa. Kemudian cirinya adalah bahasanya lebih mudah dimengerti orang awam. Jadi tidak bahasanya untuk semua kalangan bisa dimengerti. Sedangkan karya ilmiah formal itu adalah karya ilmiah yang biasanya ditulis untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, seperti skripsi, disertasi, tesis, skripsi, tesis, disertasi ya, balik. Atau juga hasil-hasil penelitian suatu yang dimuat pada suatu jurnal penelitian atau jurnal pengabdian juga bisa. Kemudian saya akan lanjut pada materi tentang sifat karya tulis ilmiah. Jadi sifat karya tulis ilmiah ini yang pertama adalah deskriptif informatif. Jadi maksudnya menggambarkan informasi pada orang lain atau menjelaskan informasi pada orang lain. Deskriptif, jadi katanya skriptif ya. Deskrip, menjelaskan. Jadi kalian nanti kalau buat skripsi itu sebenarnya hanya menjelaskan saja sebenarnya. Menjelaskan suatu tema atau suatu permasalahan. Kemudian yang kedua adalah analisis kritis. Selain memberikan informasi juga ada analisa mendalam yang tajam tentang suatu hal, suatu permasalahan. Kritis artinya ya melihat sesuatu itu harus kritis. Bisa dilihat dari arti kritis itu, tapi kita sudah tahu ya, kritis maksudnya ada ulasan-ulasan yang mendalam untuk menjawab suatu permasalahan. Tapi kalau tidak ada masalah, dicari-cari saja masalahnya. Kan biasanya mahasiswa itu kuliah itu tugasnya mencari masalah. Kalau kata dosen saya dulu, tugas kuliah itu mahasiswa itu kerjanya mencari masalah. Nah, kalau tidak ada masalah, dibuat aja masalah itu. Jadi itu dua sifat karya tulis ilmiah ya, yang perlu kita perhatikan. Kemudian saya akan lanjut bagaimana tentang kaidah bahasa ilmiah. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam membuat karya ilmiah itu tidak bisa sembarangan. Yang pertama ada kaidah-kaidah yang harus kita patuhi. Beberapa kaidahnya, yang pertama adalah adanya kohesi atau kesinambungan. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu nyambung. Kesinambungan atau nyambung, bahasa Mendagri kan nyambung. Kemudian antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya itu nyambung. Jadi misalnya paragraf pertama kita menjelaskan tentang seni lukis, kemudian paragraf berikutnya tiba-tiba kita menjelaskan tentang lagu atau lagu cinta, itu kan tak nyambung. Jadi ya harus nyambung gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan mungkin kita pernah belajar adanya kalimat yang atau suatu tanda yang nanti dalam paragraf ini menjadi kunci untuk paragraf berikutnya, kalimat atau kata. Nah, kemudian setelah kesinambungan, yang kedua yaitu kalimatnya efektif. Jadi kalimatnya itu ya tidak bertele-tele ya, maksudnya tidak kemana-mana, jadi efektif, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi ya karena kita, atau biasanya kalau orang-orang dalam wilayah ilmu sosial humaniora ya biasanya berbunga-bunga dulu kalimatnya, gini. Kalau orang eksak biasanya kalimatnya ya efektif saja, 2 kali 2 4.
tidak bertele-tele. Kalau orang humaniora kan ya karena banyak banyak yang harus dijelaskan gitu. Nah kemudian selain kohesi, kemudian kalimat efektif, kemudian bermakna denotatif kalimatnya. Jadi tidak memakai makna kiasan atau konotatif. Contohnya makna kiasan ini, hati saya hancur berkeping-keping. Nah, tidak bisa digunakan dalam karya tulis ilmiah. Gimana hati hancur? Keping-keping melihat engkau bersamanya. Nah, tidak bisa itu ya. Jadi kalau mau berpuisi-puisi atau berkias-kias bisa di karya-karya fiksi seperti novel atau puisi boleh. Nah, jadi kalau karya ilmiah itu kalimatnya bermakna sebenarnya. Bisa batu itu hancur kalau dipukul, itu tidak apa-apa. Jadi kalau hati hancur itu aneh, hati hancur gimana bentuknya hati hancur. Nah kemudian memakai kata ganti. Jadi tidak ada kata kita, kami, saya, aku, ada tidak ada. Jadi kata ganti, saya penulis ya, penulis biasanya kata gantinya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menemukan rumusan masalah dalam membuat karya ilmiah. Ini untuk karya ilmiah formal ya. Bagaimana mencari rumusan masalah. Kan di pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana format tulisan itu. Biasanya ada judul, ringkasan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, bla 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 ke bawahnya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, yang perlu saya garis bawahi sebelum kita menulis itu adalah kita menemukan atau mencari tema tulisan kita. Tema itu berbeda dengan judul ya. Tema itu lebih luas. Kalau judul itu lebih abstrak atau lebih bebas sebenarnya, lebih menarik. Karena kalau ada tema percintaan, nah, judul lagunya kan macam-macam. Nah, tapi kalau dalam karya ilmiah ya jangan terlalu bebas lah ya, masih ada nyangkut-nyangkutnya dengan wilayah ilmu kita. Kemudian mencari tema ini bagaimana? Untuk mencari rumusan masalah ini bagaimana? Nah, ada banyak hal ya untuk mencari rumusan masalah itu bisa ditemukan dengan berdiskusi, hasil pemikiran. Kalian ngobrol-ngobrol dengan teman kalian itu bisa juga jadi masalah itu, masalah atau hasil pengamatan. Nah, jadi itu kuncinya bagaimana nanti menemukan tema, judul, dan rumusan masalah. Tema ini lebih luas tadi yang saya sudah ingatkan kembali. Misalnya temanya sejarah gitu kan. Kemudian judulnya itu tergantung nanti judulnya kalian mau apa sesuai dengan tema tulisannya. Kemudian rumusan masalahnya, nah itu bisa dicari nanti melalui pengamatan, hasil membaca, diskusi, dan ngobrol dengan teman-teman sebenarnya juga bisa ya, dari rumusan masalah jadi masalah. Atau dicari saja masalahnya. Baik, itu 3 materi utama saya untuk mengganti pertemuan tatap muka yang tidak bisa kita laksanakan karena pandemi COVID-19. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa semua masih dalam keadaan sehat. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian kalau ada yang mau didiskusikan silahkan bisa di komen di bawah ini atau di channel video ini. Untuk kehadiran ya nonton saja video ini ya. Kalau kalian komen itu sudah saya anggap hadir. Atau bisa di like juga tidak apa-apa. Mau subscribe juga tidak apa-apa, malah boleh gitu. Jadi memang, tapi tidak harus subscribe ya, karena memang video ini saya buat untuk mengganti perkuliahan tatap muka yang tidak bisa kita laksanakan karena pandemi COVID. Jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkuliah tatap muka seperti biasa. Baik, saya mohon maaf apabila kata-kata saya dalam video ini masih kurang lancar, banyak kesalahan di sana sini.
Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saya ditanyakan tentang penjelasan saya lebih dalam. Bisa didiskusikan di grup WA atau di komentar video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.